Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Info Covid hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat ke-8 sampai ke-17. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu nampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan dengan segala makhluk yang ada di bumi. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, kisah Nuh yang diluputkan, diselamatkan oleh Allah mungkin sudah sangat familiar bagi kita mulai dari kita kecil, masa kanak-kanak. Ini adalah cerita salah satu yang sangat favorit di sekolah minggu. Kisah Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah bersama keluarganya dan para binatang dari air bah, banjir bandang. Saudara-saudara, kalau kita baca ulang kisah itu, Allah menghukum bumi karena dosa dan kejahatannya dengan mendatangkan air bah. Kesaksian Alkitab. Bisa kita bayangkan air bah yang diceritakan oleh Alkitab jauh lebih tinggi dari tsunami, karena nanti kelak bahtera Nuh itu terdampar di pegunungan Ararat. Banjir itu selama 5 bulan atau 150 hari. Nuh, anak dan menantunya dan para binatang terombang-ambing di bahtera itu selama 5 bulan. Sampai akhirnya banjir surut. Dan mereka rupanya kandas di pegunungan. Bisa kita bayangkan saat Nuh keluar dari bahtera itu. Mungkin keadaannya jauh lebih mengenaskan daripada saat tsunami selesai. Semua rata dengan tanah. Tidak ada lagi yang tersisa. Apalagi 5 bulan terendam air, tentu semua habis. Dan Nuh harus memulai segalanya dari nol, dari awal. Apa yang bisa kita petik dari kisah Nabi Nuh ini? Dari kisah perjanjian Allah dengan Nuh, ada 3 hal.
Pertama, Allah berjanji akan tetap memelihara kita. Allah berjanji akan tetap memelihara kita. Dia berjanji tidak akan mendatangkan lagi air bah, menghapuskan semua kehidupan. Sebab itu, tenanglah, tentramlah, percayalah. Kenapa kita bisa tentram dan tenang? Sebab janji Allah itu sungguh dapat dipegang. Allah itu setia. Dia tidak mau dan bahkan dia tidak mampu untuk ingkar. Allah itu setia. Dia tidak mau, bahkan dia tidak mampu untuk ingkar. Saudara dan saya mampu ingkar janji, tetapi Allah tidak mampu untuk ingkar janji. Nah, sebab itu janji Allah itu bisa kita pegang. Bukan hanya sesudah air bah, tetapi dalam seluruh suka duka permasalahan hidup kita. Dan Allah berkuasa melaksanakan janjinya. Dia punya kekuatan untuk mewujudkan janjinya. Sebab itu, tenanglah, tentramlah. Saudara-saudara, ada banyak hal yang membuat hati kita tidak tenang, membuat hati kita gelisah, resah, gundah. Pertama, ketidakpastian. Ketika kita tidak bisa memastikan jalan di depan kita, memastikan hari esok apa yang terjadi, kita gelisah. Hati kita tidak bisa tentram. Kenapa saudara dan saya selalu gelisah di atas pesawat? Karena kita tidak punya kendali atas hidup kita. Kita lebih tenang naik sepeda motor, naik mobil. Karena apa? Karena kita merasa pasti kita punya kendali atas hidup kita. Tapi ketika kita tidak punya kendali atas hidup kita, ketika kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok atau lusa, kita gelisah, resah. Apalagi yang membuat hati kita tidak tentram? Karena kita tahu sumber-sumber daya itu terbatas atau langka. Kita harus bersaing, kita harus berebut, kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Sumber-sumber sangat terbatas, sementara yang membutuhkannya sangat banyak. Apa yang membuat hati kita tidak tenang atau tentram? Karena kita tahu keterbatasan kita. Kita sangat terbatas, kita sangat lemah. Dan itu membuat kita gelisah. Karena masalah kita anggap lebih kuat, lebih besar, melampaui keterbatasan kita. Apalagi yang membuat hati kita selalu gelisah atau tidak tenang? Penyakit, kematian, bencana alam, perang, juga pandemi. Tapi saudara-saudara, hari ini kita menerima sebuah pesan, peganglah janji Allah itu. Ketika kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup, ketika sumber-sumber daya sangat terbatas atau langka, ketika kita merasa sangat lemah atau terbatas dari segi kemampuan, ketika kita sedang sakit, ketika kita harus berhadapan dengan maut, ketika kita diancam oleh bencana alam dan perang, peganglah janji Allah itu, sebab Dia setia. Allah tidak mau dan Allah tidak mampu mengingkari janjinya. Allah mengikat dirinya sehingga dia tidak bisa lagi lepas dari janjinya itu. Sebab itu janji Allah itu sungguh dapat kita pegang. Saudara-saudara, dalam kerendahan hati, saudara dan saya boleh menagih janji Allah. Dengan hati yang merendah, kita diizinkan menagih janji Allah. Tuhan, Kau pernah berjanji, di mana 2 atau 3 orang berkumpul menyebut nama-Mu, Kau ada di sana. Tuhan, Kau pernah berjanji, di mana 2 orang pun sepakat untuk berdoa meminta, Kau akan kabulkan. Tuhan, Kau pernah berjanji, Kau akan lindungi kami. Kami minta janji-Mu. Sebab itu, tenanglah, tentramkanlah hati, jangan gelisah, jangan gundah,
Jangan resah, jangan kecut dan takut. Pesan yang kedua, apa yang bisa kita petik dari kisah Nuh ini? Saudara-saudara, kisah Nuh ini pertama-tama bukan untuk anak-anak sekolah minggu, tapi untuk kita orang dewasa. Ini adalah kisah-kisah kuno prasejarah dalam Alkitab yang menyampaikan pesan-pesan spiritual yang sangat dalam bagi kita. Bukan hanya untuk anak-anak. Yang kedua, mulailah kehidupan baru. Mulailah selalu kehidupan baru dengan penuh iman, dengan penuh semangat, dengan hati yang riang. Nuh, anak dan menantunya, dan para hewan dalam bahtera itu harus keluar dari bahtera itu. Selama 150 hari mereka dipelihara oleh Allah. Tapi mereka tidak bisa selamanya di sana, mereka harus keluar. Dia harus keluar menghadapi kembali realitas kehidupan. Dia harus kembali berpijak di bumi. Dia harus kembali bekerja dan berjuang, menanam dan membangun. Ketika Nuh keluar dari bahtera, kondisinya lebih parah dari ketika orang selesai tsunami. Semua rata dengan tanah. Nuh harus memulai segalanya dari awal, dari titik nol. Saudara-saudara, dalam skala yang lebih kecil, mungkin kita harus memulai kembali segalanya dari nol. Apakah itu karena keberangkrutan? Apakah karena kegagalan? Apakah karena sakit? Apakah karena PHK? Apakah karena pindah tempat? Atau lain? Kadang-kadang kita harus memulai kembali segalanya dari nol. Dari titik awal. Kisah Nuh ini memberi kepada kita kekuatan. Mulailah lagi dengan penuh iman, semangat, dan hati yang riang. Sama seperti Nuh. Karena itu saudara-saudara, setiap kali kita memulai sebuah awal yang baru, kita bisa menerima dan menghayatinya sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan yang jauh lebih baik. Saban kali saudara dan saya memulai segala sesuatu, apakah itu karena PHK, apakah itu karena pindah, apakah itu karena sakit, apakah itu karena putus hubungan bagi muda-mudi, atau yang lain. Mari kita terima itu sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan yang jauh lebih baik. Saudara-saudara, hidup ini bisa dibagi-bagi atas zaman, atas masa, atas periode, atas fase. Dan saban kali kita memulainya, mari kita mulai fase, zaman, periode dengan penuh iman, dengan penuh semangat, dengan penuh harapan, dengan penuh sukacita. Kita sudah masuk di era pandemi yang memaksa kita berubah, dalam segala hal. Mari kita mulai masa ini dengan iman, dengan sukacita, dengan harapan yang baru. Kita sudah mulai masuk dalam apa yang dinamakan di era revolusi 4.0. Ketika kita hidup dalam zaman teknologi super canggih, kecerdasan artifisial yang makin hebat. Mari kita mulai dengan harapan, dengan iman, dengan sukacita yang baru. Sama seperti Nuh keluar dari bahtera. Sama seperti Nuh yang keluar dari bahtera yang aman itu. Masuk ke tengah dunia dengan semangat, dengan kerja keras, harapan yang baru. Yang ketiga dan terakhir. Apa pesan kisah Nuh ini? Rawatlah kehidupan yang diciptakan Allah. Allah mengikat perjanjian bukan hanya bagi Nuh dan keluarganya, tapi dengan segala makhluk. Allah berjanji tidak akan membinasakan lagi bumi ini, walaupun hatinya selalu jahat, walaupun dia tetap berdosa. Kita pun harus berjanji tidak akan merusak bumi ini. Allah berjanji akan memelihara kita dan bumi ini. Kita pun harus berjanji tidak akan merusak bumi ini. Saudara-saudara,
Apa yang dilakukan Nuh pertama kali sesudah keluar dari Bahtera? Dia mendirikan mezbah. Dia mendirikan mezbah, menyampaikan pujian, doa, dan persembahan kepada Allah. Dan mezbah Nuh itu ada di tanah, di bumi. Dari situ kita bisa mengambil sebuah inspirasi yang sangat dalam. Seluruh permukaan bumi ini adalah altar, adalah mezbah penyembahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk panitia Natal, untuk panitia pembangunan. Kita sudah punya altar, lantai altar yang baru. Yang akan kita lanjutkan lagi dengan lantai gereja dan teras depan. Dan mungkin nanti baru selesai setelah kami tidak melihatnya. Tapi saudara-saudara, kita diingatkan bukan hanya altar ini mezbah kita, tapi seluruh halaman gereja ini, rumah kita, seluruh permukaan bumi ini adalah altar penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab itu, mari kita rawat, mari kita hargai, mari kita jaga seluruh bumi ini. Baik, kita ingat saudara-saudara, Allah tidak hanya mengasihi Nuh dan keluarganya, Dia juga mengasihi hewan-hewan. Dia mengasihi tumbuh-tumbuhan. Dia mengasihi seluruh bumi ini. Karena itu, sebagai simbol, mari kita jadikan gereja kita ini bukan hanya ramah bagi kita manusia, tapi juga ramah bagi burung-burung, bagi tupai, bagi kupu-kupu yang sekali-sekali sudah mau datang ke halaman gereja ini. Semua makhluk itu biarlah juga mendapat tempat di gereja kita, di halaman kita, di bumi ini, di alam yang Tuhan ciptakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas janji-Mu memelihara kehidupan kami, atas kesetiaan-Mu dan kuasa-Mu memegang janji. Biarlah itu membuat hati kami tenang dan tentram, sekalipun jalan di depan kami tidak pasti, sekalipun kami berjuang mengatasi kelangkaan sumber-sumber kehidupan, sekalipun kemampuan kami terbatas, sekalipun kami sedang sakit, biarlah kami memegang janji Tuhan itu. Engkau yang setia, Kau tidak akan ingkar, Kau tidak akan mengecewakan dan mempermalukan kami yang bergantung kepada janji Tuhan. Ya Allah, terima kasih karena Engkau selalu memberi kepada kami awal yang baru, fase yang baru, periode yang baru, zaman yang baru. Sama seperti Nuh yang memulai kembali kehidupannya. Bila kami harus memulai ya Tuhan segalanya dari nol, dari awal, biarlah kami melakukannya dengan iman, dengan semangat, dengan harapan, dengan sukacita. Biarlah setiap awal yang Tuhan berikan kepada kami terima sebagai kesempatan untuk berbuat yang lebih baik, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mengasihi, untuk berkarya. Ya Allah, terima kasih. Kau menugaskan kami untuk merawat bumi, seluruh alam ciptaan-Mu. Biarlah kami mulai dari skala yang paling kecil, dari rumah, halaman, gereja kami, sebagai tanda bahwa Engkau mengasihi semua ciptaan-Mu. Saban kali kami di alam ya Allah melihat pelangi, biarlah itu menguatkan hati kami,
mengingatkan kami tentang janji Tuhan yang abadi itu. Janji Tuhan yang menenangkan, melegakan, menguatkan hati kami. Terima kasih untuk semuanya. Inilah doa kami demi nama Kristus. Amin.